Kisah tragis Omaira Sanchez. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Para relawan hanya bisa menemani Omaira menuju kematiannya setelah tersangkut dan terendam air selama 60 jam. Pada 13 November 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia meletus. Meskipun tanda-tandanya sudah terdeteksi, pemerintah setempat gagal melakukan evakuasi dan berakibat pada jatuhnya ribuan korban. Kota Armero, salah satu daerah paling terdampak, bahkan kehilangan 20.000 dari total 29.000 penduduknya. Mereka umumnya tewas akibat banjir lahar yang menerjang kota. Salah satu korban di daerah itu adalah keluarga Omaira Sanchez Garzón, seorang gadis berusia 13 tahun. Omaira sedang berkumpul dengan ayah, saudara laki-laki, dan bibinya malam itu saat tiba-tiba saja lahar menerjang rumahnya. Di antara seluruh anggota keluarganya, Omaira berhasil selamat meskipun ia tertimpa reruntuhan rumah dan terendam air hingga bagian lehernya. Saat petugas evakuasi datang beberapa jam pasca bencana, Omaira saat itu masih sadar dan selamat. Ia bahkan melambai-lambai memohon bantuan. Namun, saat petugas mencoba menariknya keluar, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Tubuh bagian bawah Omaira ternyata tersangkut oleh material bangunan atap rumahnya. Mirisnya, posisi kakinya dalam keadaan tertekuk, sehingga dengan keterbatasan peralatan, mustahil bisa mengeluarkan Omaira kecuali jika kaki gadis itu dipotong. Akhirnya, para relawan meletakkan sebuah kayu untuk tempat Omaira berpegangan dan ban pelampung untuk menjaganya agar tidak tenggelam. Saat itu, Omaira masih riang dan aktif berkomunikasi. Pada beberapa rekaman terlihat ia sedang bernyanyi bersama relawan untuk menjaga kesadarannya. Ketika petugas penyelam datang dan memeriksa, ternyata selain puing bangunan berukuran besar dan sedimen lahar yang menimbun tubuh bagian bawah Omaira, jenazah bibinya juga berada di antara kedua kaki Omaira, seolah memeganginya. Petugas sudah berusaha memindahkan material dan tubuh sang bibi yang menimpa kaki gadis itu, bahkan dengan helikopter. Namun mereka hanya berhasil menggesernya sedikit saja dan membuat tubuh Omaira sedikit bisa naik ke permukaan. Opsi amputasi juga tidak memungkinkan diambil karena resiko tinggi infeksi dan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan. Mereka hanya bisa menjaga Omaira tetap sadar, memberinya minum, makan, dan sesekali menyiramkan air bersih di wajahnya sambil menunggu Omaira pergi secara alami. Beberapa reporter juga datang untuk mewawancarainya meskipun masih dalam keadaan terendam. Ia sesekali melambaikan tangan, bahkan tersenyum, seolah semua akan baik-baik saja. Pada hari ketiga, Omaira mulai berbicara melantur dan berhalusinasi. Ia mengatakan tidak mau terlambat ke sekolah dan akan ujian matematika. Ia juga menyuruh para relawan untuk pulang dan beristirahat tanpa perlu menemaninya di sana. Omaira akhirnya dinyatakan meninggal pada 16 November 1985 pukul 10:05 pagi waktu setempat, setelah bertahan selama kurang lebih 60 jam. Ia meninggal dalam keadaan masih terhimpit dan terendam air, dengan jasad sang bibi masih memegangi kakinya. Ia meninggal akibat kelelahan, hipotermia, gangrene, sesuatu keadaan di mana jaringan pada tubuh mati karena infeksi atau tidak adanya aliran darah.